Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti tahirin syairillah ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil ma'lum ya dzal wa musyariya nasirin sallallahu alaihi wa sallam. Ya jalalatina firman al-mahdi wa karamu wa nafa'na bi-ulumillah. Syairillah ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Fattah ya Alim tahur lana rahmatik warzuqna rahmatik wa mursalin wa malaikatin muqarrabin bi rahmatika ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ngaji kita masih surat Asy-Syura surat 42. Kita baca mulai ayat 39 sampai ayat 46. 39 sampai 46 surat 42 surat Asy-Syura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza asabahumul baghyu yantasirun wa jazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Walladzina dan orang-orang idza asabahum tatkala menimpa kepada mereka al-baghyu, ya kedurhakaan atau kezaliman az-zulmu. Dia disalahi orang, disakiti orang, hum mereka itu yantasirun, pada saling menolong. Ayyan taqimuna maksudnya juga menyakiti mimman atau
apa yang mereka sakitkan tadi, mimman dari orang, zulmahum terhadap kezaliman mereka, bimithli dzulmihi sepadan dengan kezalimannya. Kama qala ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Wa jazaa'u sayyi'atin, dan balasan keburukan itu, sayyi'atun adalah keburukan misluha yang sepertinya, sepadannya. Summiyatis saniyatu, dinamakannya yang kedua tadi sayyi'atin, keburukan, limusyabihatiha, karena kesesuaiannya, kesamaannya, keserupaannya, lil'ula, kepada atau terhadap yang pertama, bisurati, di dalam gambar atau bentuknya. Wahada, dan ini zahirun, adalah zahir atau nyata, bima yaktasu bihi minal jarhat, bima di dalam apa saja, yaktasu yang diceritakan, dikisahkan, bihi di dalamnya, minal jarhat, dari kuman-kuman atau dari luka-luka yang ditimbulkannya. Qala ba'du, sebagian mereka telah berkata, wa idza qala lahu akhzakallah, wa idza qala lahu, apabila dikatakan, apabila ada orang berkata lahu padanya, ahzakallah, mendoakan ahzakallah, semoga Allah merugikanmu, fayajibuhu, maka dia juga menjawabnya ahzakallah, semoga Allah merugikan. Artinya apa yang dia, kalau ada kezaliman atau apa saja ketidakenaan yang diberikan, mereka orang yang seperti ini adalah membalasnya dengan yang sepadan, yang tasirun, saling menolong, saling menolong, saling membantu, atau yang pokoknya serupa. Kalau membalas yang baik juga dengan yang baik, kalau buruk dengan buruk yang sepadan. Tapi kalau balasan buruk, balasan baik, itu Allah menyarankan dengan fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan dengan penghormatan yang baik, maka beri penghormatan kamu yang lebih baik, atau paling tidak sepadan. Fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha, maka beri penghormatan, beri kebaikan yang lebih baik, au mithliha, atau sepadan. Tapi kalau buruk, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasannya keburukan itu keburukan yang serupa. Faman afa, faman, maka barang siapa afa, yang memaafkan, ai an zalimihi, dari penzalimnya, orang yang membuat kezaliman tadi, orang yang didoakan buruk tapi memaafkan, tidak ganti mendoakan buruk, atau memberikan keburukan malah diganti dengan kebaikan, atau tidak membalas. Dia memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki, al-wuddu, dengan kebaikan, dengan sukacita, bainahu, diantaranya, wa bainal ma'fu anhu, dengan orang yang dimaafkan tadi, fa ajruhu, maka pahalanya dia itu Allah, dari Allah, atas Allah. Ai innallaha, maka sesungguhnya Allah itu ya'jaruhu, akan memberi upah kepadanya, la mahalata, dengan pasti. Maka maksudnya bahwa kalau ada orang yang menzalimi kita, kemudian kita memaafkan dan bahkan memperbaiki
hubungan, maka kita akan diberi pahala oleh Allah. Kalau membalas keburukan paling banter sama, tidak boleh lebih. Innahu, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai az-zalimina, orang-orang yang zalim. Ay al-badiina, orang-orang yang menampakkan atau melaksanakan zulmi dengan kezaliman. Bayar tabu alaihi, kemudian melipatkan atau menggandakan alaihim atas mereka ikobahu, ikobahu siksanya atau balasannya. Jadi kalau membalas keburukan lebih banyak itu namanya zalim, Allah tidak suka. Kalau membalas keburukan itu paling banter sama. Kalau bisa memaafkan, maka Allah akan dan memperbaiki, maka Allah akan mengganti, membayar. Allah yang membayar pahalanya atau kebaikannya. Tapi jangan sampai membalas keburukan dengan lebih dahsyat, pembalasan lebih kejam. Nah itu zalim. Pembalasan yang lebih kejam itu adalah kezaliman, Allah tidak suka. Tapi kalau pembalasan baik, lebih baik, itulah orang baik. Wala man intasara ba'da dzulmi, wala man intasara, dan sungguh siapa saja intasara yang melakukan penolongan, memberikan pertolongan ba'da dzulmi, setelah kezalimannya. Ay zulmuz zalimi, maksudnya zulmaz zalimi, kezalimannya orang yang zalim, iyahu pada dirinya. Faulaika, maka mereka itu semua ma'alaihim min sabil, tidak ada alaihim atas diri mereka itu min sabil, dari cara atau akhidah yang bisa ditempuh atau diambil. Jadi orang yang sudah membayar menolong kezalimannya tadi, maka tidak boleh ada lagi cara untuk melakukan tambahan daripada kezalimannya orang itu. Artinya tidak boleh nambahi. Innamas sabilu, sesungguhnya jalan, cara itu alal ladzina zalamu yadzlimuna nasa, adalah terhadap orang-orang yang pada zalim, melakukan kezaliman kepada orang lain. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, wa yabghuna, dan melakukan kezaliman, ya'maluna, maksudnya berbuat fil ardi, di muka bumi ini, bighairil haqqi, dengan tanpa dasar kebenaran, ai bil ma'asi, artinya dengan maksiat-maksiat. Hanyalah bahwa kezaliman itu bisa dilakukan, cara boleh jalan melakukan kezaliman adalah terhadap orang yang berbuat zalim kepada orang lain dan melakukan hal-hal yang di luar kebenaran, di luar hal yang bisa dibenarkan. Ulaika, mereka itu lahum, bagi mereka yang memang zalim, betul-betul zalim, maka boleh dizalimi untuk efek jera kepadanya. Lahum, bagi mereka itu adzabun alim, adalah siksa yang pedih. Ay mu'limun, maksudnya yang menyakitkan. Walaman sabara, dan sungguh bagi orang yang telah sabar, melakukan kesabaran. Walam yantasiru, kemudian dia tidak melakukan pertolongan. Pertolongan artinya orang membuat impasing, kesamaan orang zalim diberi kezaliman, itu adalah menolong. Maksudnya menolong agar dia sudah selesai impas, dia dapat melakukan kezaliman, dibalas di dunia ini, impas, menolong dia agar dia tidak punya hutang di akhirat. Nah itu artinya orang yang sabar melakukan pertolongan yang setimpal tadi. Wa ghafara, dan memaafkan. Bagi orang yang sabar, artinya tidak membalas, menolong saudaranya tadi, artinya memaafkan. Wa ghafara, dan memaafkan. Ay tajawaza,
maksudnya saling membebaskan, artinya sudah menganggap tidak apa-apa. Inna dzalika sesungguhnya hal itu ay as-sabru maksudnya sabar, wa tajawuzu dan membebaskan, artinya tidak menuntut, lamin azmil umur adalah sungguh termasuk dari persoalan yang besar. Azmil umur intinya persoalan ay ma'zumatiha maksudnya pokok-pokoknya daripada segala urusan. Kalau bisa melakukan sabar atas kezaliman orang dan memaafkan, itu adalah satu inti dari sebuah persoalan yang hebat. Karena di dunia ini kebanyakan orang melakukan terjadinya persengketaan, peperangan, tukaran dan sebagainya itu karena tidak ada sobaro wa ghafaro. Yang ada adalah intasoro, saling membantu tadi, atau bahkan az-zulma, kezaliman. Kalau disakiti maka balasnya 2 kali lipat. Nah, itu atau paling tidak ngancam untuk balas. Nah, itu semua sehingga menyebabkan terjadi pertengkaran, permusuhan dan peperangan. Tapi kalau bisa sabar wa ghafara, wah itu adalah satu azmil umur, inti yang agungnya persoalan itu. Ai ma'zumatiha maksudnya adalah seinti-intinya dari persoalan. Bimakna al-matlubatu syar'an, dengan makna bimakna al-matlubatu syar'an, yang dikehendaki secara syariat, yang dicari, hal-hal yang dicari oleh syariat secara syariat. Namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu sebetulnya menghendaki itu, bahwa orang itu ya bisa saling sabar, saling mengampuni, saling memaafkan, itu maksudnya. Tapi kalau tidak, terpaksa dihitung dengan adil-adilan tadi. Sayyi'atu jaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Tapi tetap faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan memperbaiki diri, atau sobaro wa ghafaro, nah itulah yang menjadi maksud daripada syariat sesungguhnya. Nah iso wong-wong kabeh saling lapang dada seperti itu. Nah, itu maksudnya. Lamin azmil umur betul-betul termasuk dari inti persoalan hidup ini. Nah, wa may yudlilillahu wa may yudlilillahu wa man, dan barang siapa yudlilillahu yang Allah lagi menyesatkannya, famalahu maka tidak ada lahu baginya min waliyin, dari pembimbing pun, atau yang bisa melindungi dan membimbing, min ba'dihi, dari setelah Allah. Kalau Allah itu sudah murka, istidraj, sudah dikandani tidak pernah bisa, maka kemudian Allah menyesatkan, maka setelah itu tidak ada lagi orang yang bisa memberi petunjuk dan pembimbingan dan memimpinnya. Maka ya sudah, dia akan menjadi manusia yang tersesat jalan hidupnya, sehingga dia akan terjatuh di dalam jurang penderitaan di dunia maupun di akhirat. Ai ahadun yali yaliya hidayatahu. Seorang pun maksudnya yang bisa mendatangkan petunjuknya. Ba'da idlalillahi iyyahu, setelah penyesatannya Allah terhadap dirinya. Kalau sudah Allah menyesatkan, maka tidak ada orang yang bisa membawa hidayah, memberikan petunjuk kepadanya. Wa taraz zalimina, dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim itu, lamma ra'ul azab, tatkala mereka semuanya itu menyaksikan azab, yaquluna, mereka mengatakan, hal ila maratin min sabil, hal adakah ila maratin, kepada tempat kembali, aitunya min sabil, dari jalan, maksudnya tarikh, maksudnya wah, setelah mereka orang-orang zalim itu dibalas di akhirat, atau nanti di dunia ini mereka, kita lihat bahwa mereka betul-betul bangkrut,
betul-betul menjadi orang yang rugi, betul-betul menjadi orang yang menderita, maka mereka pasti akan mengatakan, bagaimana ya bisa kembali lagi ke dunia atau kembali, adakah jalan untuk bisa sukses lagi? Tidak bisa, sudah terlanjur, tidak bisa diputar ulang. Karena hidup ini berjalan linier, berjalan maju terus. Kalau sudah gagal karena rumus yang di depannya tadi tidak dilakukan, maka hanya penyesalan yang ada. Mau kembali tidak bisa lagi. Begitu pula jangka kehidupan panjang di akhirat juga begitu. Ketika orang itu sudah terlanjur masuk neraka, maka baru mereka ada merengek-rengek untuk mencari jalan bisa kembali ke dunia dan beramal soleh. Sesuatu yang tidak mungkin. Namanya istilah kalau orang Indonesia mengatakan nasi sudah terlanjur jadi bubur, katanya ya, tinggal ngasih ayam, tinggal jadi bubur ayam. Akhirnya kalau sudah terlanjur jadi tidak baik, ya bagaimana membuat ketidakbaikan itu menjadi baik walaupun sedikit. Bisa dimodifikasi. Kadang nggak sukses di bidang apa pendidikan, ya segera cari di bidang yang lain, di bidang apa yang bisa dilakukan. Tapi itu kalau di dunia. Kalau di akhirat sudah tidak bisa lagi berbuat nambah kebaikan, apalagi sudah tidak ada, karena sudah selesai semua perbuatan itu di dunia. Jadi bedanya begitu. Kalau di dunia ini kadung terlanjur tidak sukses, ini masih bisa membuat lagi tapi di bidang yang lain, dengan cara rumus yang berbeda. Tetapi juga gitu, mulai dari awal wis kadung nggak lulus, nggak iso ya cari pekerjaan yang lain yang tidak di bidang itu. Kadung nggak iso apa-apa, jadilah bisa kerja keras jadi pemulung. Alhamdulillah. Tapi pemulung banyak yang sukses juga akhirnya. Kumpulkan, ada muridnya Mbah Akib ini yang pemulung yang mengumpulkan jadi juragan pemulung. Akhirnya jadi punya pabrik karena didaur ulang barang-barang pulungan tadi, apa namanya, plastik didewek-deweknya yang ini. Akhirnya kemudian dilebur, dijenang lagi, jadi bisi plastik sampai kaya luar biasa. Kaya-kayanya karena jadi pemulung, karena semua akal terus gak iso jadi apa-apa, paling ngopet itu, tapi memperbaiki diri, tobat, akhirnya jadi pemulung. Jadi pemulung karena kerja keras, maka akhirnya jadi bosnya pemulung. Lama-lama jadi perusahaan, jadi pabrik, apa. Itu misalnya di dunia bedanya seperti itu. Tapi kalau di akhirat tentang urusan dunia ini, kalau sudah kadung mati, maka tidak bisa kembali lagi. Wa tarahum yu'raduna 'alayya khashi'ina minaz-zulli yanzurun min tarfin khafi wa qala alladhina amanu innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala innaz-zalimina fi 'adzabin muqim. Shadaqallahul 'azim. Allahumma ba'idna minhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.